Dua sandera Israel tampak dalam rekaman yang dibagikan sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam Sabtu 10 Mei 2025. Diketahui, kedua sandera itu adalah Yosef Chaim Ohana dan Elkanah Bohbot. Mereka telah ditawan selama 582 hari di jalur Gaza. Dikutip dari Ynet News, Yosef tampak duduk di samping Elkanah yang tengah berbaring. Sambil berlinang air mata, Yosef mengatakan Elkanah seringkali mencoba melukai dirinya sendiri. Kondisi mental dan fisiknya disebut memburuk selesai menyadari bahwa perang telah berlangsung berbulan-bulan. Yosef menambahkan ia dan pejuang Al-Qassam lah yang berupaya menghentikan aksi nekat Elkanah itu. Lebih lanjut, Yosef menegaskan bahwa ini merupakan saat yang tepat untuk menghentikan peperangan. היא על הידיים שלכם, רק על הידיים שלכם מחליטי ההחלטות. די, הגיע הזמן לעצור, הגיע הזמן לעצור. Amerika Serikat menegaskan bahwa pihaknya tak memerlukan persetujuan Israel untuk membuat perjanjian dengan Houthi Yaman. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee mengatakan Washington tak perlu izin untuk mengambil tindakan yang bertujuan untuk mencegah serangan Houthi terhadap kapal-kapal mereka di Laut Merah. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Huckabee menyatakan tindakan Washington dalam menanggapi serangan Houthi terhadap Israel akan bergantung pada ada tidaknya warga Amerika yang terluka. Pernyataan itu muncul selesai ia berkonsultasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan wakilnya J.D. Vance. Dikutip dari Tribun News Minggu 11 Mei 2025, Huckabee mengklaim ada 700.000 warga Amerika yang bermukim di Israel. Ia kemudian memperingatkan Houthi jika terus-terusan menyerang Israel dan menyakiti warga Amerika. Huckabee menyatakan Amerika Serikat tak akan tinggal diam jika warganya terluka. Pernyataan duta besar tersebut menyusul adanya laporan bahwa Donald Trump telah memutus komunikasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Seorang sandera Israel tampak mencatut nama istri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yakni Sarah. Ia adalah Yosef Chaim Ohana, tawanan yang muncul dalam video rilisan Brigade Al-Qassam pada Sabtu 10 Mei 2025. Dalam video itu, ia tampak duduk di samping sandera lainnya yakni Elkanah Bohbot yang tengah berbaring. Yosef menceritakan bahwa Elkanah kerap kali melukai dirinya sendiri. Ia juga menyinggung soal pilot-pilot Israel yang memutuskan untuk tak terbang dan menjatuhkan bom di Gaza. Tak hanya itu, Yosef pun kedapatan menyentil nama Sarah Netanyahu, istri Perdana Menteri Israel. Nama Sarah disinggung saat Yosef menanggapi jumlah sandera yang masih hidup di jalur Gaza. Yosef meminta para warga Israel bertanya pada Sarah terkait jumlah sandera Zionis yang masih hidup. Menurutnya, Sarah mengetahui banyak hal yang tak diketahui oleh publik. Lebih lanjut, ia menantang Sarah untuk mengungkap berapa jumlah orang yang harus tewas agar para tawanan bisa pulang ke Israel. עם ישראל, כרגע נותרנו מספר אסירים בחיים. אם אתם רוצים לדעת מה המספר הזה, פשוט תשאלו את שרה נתניהו, כנראה יודעת מה שאתם לא יודעים. ואת שרה, פשוט תגידי מה המספר שאת רוצה שישאר כדי להוציא אותנו. מה? כמה? כמה עוד צריכים למות? כמה? רוצה 10? רוצה 15? פחות מ-20? יותר מ-20? תגידי! Brigade Al-Qassam kembali merilis rekaman serangan yang mereka namai sebagai Operasi Gerbang Neraka. Klip yang dibagikan pada Sabtu 10 Mei 2025 itu menampilkan serangkaian penyergapan yang dilakukan sayap militan Hamas tersebut. Di awal video, Al-Qassam menunjukkan sejumlah titik lokasi penyergapan yang ada di Rafah Timur. Penyergapan tersebut diawali dengan menyasar lantai dasar sebuah rumah, tempat persembunyian tentara Israel. Al-Qassam menggunakan sejumlah rudal anti-benteng dan anti-tank dalam serangannya. Mereka juga terlibat bentrok dengan para prajurit Zionis. Para pejuang Al-Qassam kemudian mundur ke terowongan yang sudah dipasangi sejumlah alat peledak. Mereka memancing pasukan Israel untuk masuk ke terowongan jebakan tersebut dan meledakkannya. 9 tentara Israel dan anjing militer tampak memasuki terowongan jebakan itu dengan santainya. Seketika, pejuang Al-Qassam pun meledakkan terowongan itu.
يلا اشبع. بسم الله الله اكبر. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر سبيلك وابتغاء مرضاته. Militer Israel dikabarkan tengah bersiap memperluas serangannya di Yaman. Tak hanya itu, pihaknya juga disebut sedang mempertimbangkan untuk menyerang sasaran tertentu di Iran. Laporan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional, terutama menyusul serangan rudal yang diluncurkan oleh kelompok Houthi. Dikutip dari Middle East Monitor, Minggu 11 Mei 2025, operasi Israel terhadap Houthi di Yaman akan dilanjutkan tanpa batasan apapun. Israel juga disebut sedang menilai berbagai opsi militer, termasuk serangan terhadap peluncur rudal dan infrastruktur militer Houthi. Seiring dengan itu, pemimpin partai oposisi Yesh Atid Yair Lapid mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar berhenti ragu-ragu. Selain itu, ia juga meminta Netanyahu untuk memperluas serangan terhadap militan Yaman tersebut. Hubungan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikadang tengah memburuk. Trump yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Israel dilaporkan mulai menjaga jarak. Presiden Amerika Serikat itu bahkan dikabarkan memutus kontak langsung dengan Perdana Menteri Netanyahu. Langkah itu diambil Trump di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap agresi Israel di Gaza. Dikutip dari Tribun News Minggu 11 Mei 2025, keretakan hubungan itu kian menguat seusai Trump memecat penasihat keamanannya Mike Waltz. Dilaporkan, Waltz disebut berdiskusi langsung dengan Netanyahu soal strategi menghadapi Iran dan Gaza tanpa izin. Tak hanya itu, Trump juga dinilai mulai mengubah arah diplomasi Amerika Serikat. Ia kini fokus mempererat hubungan dengan negara-negara Teluk. Di tengah beredarnya isu keretakan hubungan ini, Netanyahu belum memberikan komentar apapun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.